Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi lab session gambar mesin, di mana materi yang pertama yaitu pengenalan konsep mengubah gambar dua dimensi ke gambar tiga dimensi. Lalu yang kedua ada penggunaan menu extrude boss dan extrude cut. Dan yang terakhir yaitu ada penggunaan menu revolve boss dan revolve cut. Nah, untuk yang pertama yaitu pengenalan konsep mengubah gambar dua dimensi ke gambar tiga dimensi. Pada dasarnya, sebelum kita menggambar part atau bentuk tiga dimensi, maka kita akan menggambar dua dimensi terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, aku akan nampilin sebuah gambar drawing sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar drawing di mana di sini ada pandangan isometrik. Ini pandangan atas dari part ini pandangan depannya, dan ini pandangan sampingnya. Saya yakin pada mata kuliah gambar mesin sebelum UTS ini sudah diajarkan dosen-dosen. Nah, untuk gambar pada SolidWorks itu sebelum kita menggambar part bentuk 3D seperti ini, maka kita perlu mensket dua dimensi seperti gambar ini. Entah itu pandangan atas, pandangan depan, dan pandangan samping. Nah, untuk mempermudah teman-teman supaya lebih cepat, lebih efisien, maka saran aku kita gambar pandangan yang mempunyai dimensi terbanyak ataupun mempunyai bentuk yang lebih rumit. Nah, untuk contoh gambar ini tidak mungkin kita menggambar pandangan sampingnya karena ini terlalu simple. Nah, maka kita akan menggambar pandangan atas atau pandangan depannya. Nah, untuk menggambar part tiga dimensi seperti ini, maka kita masuk materi yang kedua yaitu penggunaan menu extrude boss ataupun extrude cut. Langsung saja kita mencoba untuk menggambar ini menggunakan SolidWorks. Nah, untuk menggambar dua dimensi tentunya kita langsung ke menu sketch. Nah, kita pilih sketch, terus kita pilih plane-nya. Kita pilih front plane. Nah, untuk kegunaan dari menu yang ada di dalam tab sketch itu sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu dijelaskan oleh Mas Calvin Mahendra. Nah, karena saya rasa teman-teman udah cukup mengerti, maka saya akan langsung ke prakteknya saja. Nah, untuk gambar seperti ini, saya lebih memilih untuk menggambar bagian depannya terlebih dahulu. Di mana ini kita buat eh, rectangle ukuran 30 kali 80.
Lalu kita trim bagian yang tidak diperlukan. Seperti ini. Nah, ini masih biru berarti ada dimensi yang kurang. Kita coba ini sama ini. Ini sama ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita ke menu fitur, kita bisa menggunakan menu extrude boss. Jadi intinya menu extrude boss itu membuat suatu ketebalan sketch 2 dimensi. Nah, seperti ini. Nah, untuk tebal ini sendiri itu kita langsung pilih sampai sini aja. Jadi langsung pol sini berarti 40. Di sini untuk panjangnya 40. Nah, bentuk awalnya seperti ini. Lalu kita sketch. Sketchnya kita dari atas, dari sini. Kita sketch, kita sesuaikan sama pandangan atas. Ini kan ada bentuk seperti ini. Kita sketch saja. Ngasal dulu. Ini berarti 40 jarak antara ini dengan ini. 40 terus ini sama titik center. Nah, titik centernya ini berarti 20. Terus untuk jarak ini sampai ini berarti 35. Untuk ketebalan ini 10. Nah, untuk sketnya ini udah jadi. Tetapi untuk sketch ini kita itu belum bisa eh, nge-extrude cut. Di sini kan apa namanya? Tidak mungkin di extrude boss karena extrude boss itu membentuk volume. Sedangkan extrude cut itu seperti namanya cut berarti memotong, berarti dia mengurangi volume. Jadi kita di sini tentunya pakai extrude cut karena dari gambar sini ini tuh memotong ke bawah kalau di sini. Nah, ini tuh nggak bisa kita menggunakan extrude boss. Maaf. Kalau extrude boss bukan extrude boss, tapi extrude cut. Kenapa di sini nggak bisa? Karena ini tuh sketchnya belum ketutup. Jadi sketchnya ini masih membentuk garis biasa, belum kita tutup membentuk garis gini. Nah, caranya kita tambahkan sketch seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa nge-extrude cut. Nah, jadi dia otomatis ngepilih eh, sketch tadi. Nah, untuk kedalamannya kita bisa lihat di sini bahwa kedalaman ini berarti 30 dikurangi 10. Berarti 20. Nah, udah mirip kan kayak ini.
Nah, setelah itu maka kita buat lubangnya. Lubang di sini. Kita buat lubang dengan diameter 8. Diameter 8, tapi di sini untuk jaraknya tidak ada. Jadi untuk jarak saya dimensi asal aja. Dimensi 8 aja. Karena dimensinya tidak terdapat pada gambar drawing tadi. Nah, misal seperti ini. Terus kita ke fitur extrude cut. Nah, saya juga lupa menjelaskan untuk extrude cut seperti ini kita bisa memilih ini plane. Plane artinya di sini itu kita menuliskan jaraknya. Kita mau eh, nge-extrude itu seberapa tebal, seberapa panjang gitu. Nah, untuk yang biasanya dipakai itu ada trocal. Trocal seperti namanya dia itu memotong sampai pol kayak gini ataupun bisa up to surface yang biasanya aku pakai. Nah, untuk up to surface ini kita memilih bidang bidang acuan kita memotong. Jadi misal kita pilih bidang di sini. Nah, jadi memotongnya ya sampai bawah ini kayak gitu. Nah, untuk up to middle plane itu kita tengah apa namanya? Dia memotongnya itu ke atas sama ke bawah. Nah, biasanya eh, kalau yang kepake itu sama up to next. Up to next itu kayak kalau kita memotong itu potongannya itu sampai eh, ini enggak memotong aja tapi membuat volume atau extrude boss juga. Nah, itu misal kita ada permukaan yang bentuknya aneh atau gimana itu langsung ke surface itu gitu loh. Nah, tapi ini juga jarang dipakai sih. Nah, ini kita bisa blend atau drop out terserah, bisa semua kita centang. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk pembuatan bundaran ini atau lubang ini juga sama seperti pembuatan ini. Nah, ini kan ada fillet ataupun lengkungan ataupun radius ini. Kita bisa buat melalui fitur fillet yang ada di tab features. Jadi kita pilih fillet. Di sini filletnya radius 10 berarti di sini. Kita udah 10 berarti kita pilih garisnya. Nah, ini udah jadi gambar seperti ini. Nah, kita coba kita lihat dari pandangan atas. Nah, pandangan atas sama. Untuk pandangan depan juga sama. Ini nggak sama karena di sini nggak ada lubangnya. Karena saya anggap
eh, kalian bisa lah ya sendiri, soalnya udah aku contohin di sini. Nah, untuk pandangan sampingnya seperti ini. Nah, sama. Nah, ini kan ada garis-garis. Itu emang nggak kelihatan di sini, soalnya ini tuh buat ginian itu otomatis di drawing, sedangkan ini materi part. Jadi nggak bisa nampilin nampilin yang garis-garis kayak gini. Selanjutnya yaitu penggunaan menu Revolve Boss dan Revolve Cut. Nah, menu Revolve Boss dan Revolve Cut ini biasanya digunakan untuk membuat suatu part atau benda di mana part atau benda tersebut berbentuk silinder atau benda tersebut mempunyai sumbu putar. Nah, contohnya seperti botol minuman, baut, kaleng minuman, dan lain-lain. Nah, untuk memudahkan persepsi teman-teman, maka saya akan menyajikan gambar botol. Nah, gambar botol seperti ini. Jadi, untuk gambar botol seperti ini, kita bisa membuat gambar tiga dimensinya menggunakan menu Revolve Boss. Nah, untuk membuat eh, sket dua dimensinya, kita itu perlu membuat hanya separuh bagian dari eh, tampak dua dimensinya ini. Jadi kita membuatnya itu separuh seperti ini. Ini ke kanan atau ini ke kiri. Jadi salah satu. Intinya untuk gambar botol ini kita perlu membuat separuh bagian saja di sumbu putarnya. Seperti itu. Nah, langsung saja ke contoh biar teman-teman nggak bingung. Nah, seperti ini. Jadi ini misal saya buat sumbu putarnya terlebih dahulu. Misal ini 300, enggak, 100.
Nah, misal kita membuat sketch kasaran seperti ini. Nah, kita tahu sumbu putarnya yang ini, dan sudah aku bilang tadi bahwa kita membuat sketch kalau mau menggunakan fitur revolve boss ataupun revolve cut, maka kita buat separuh gambarnya saja. Nah, seperti ini. Kita langsung bisa ke revolve boss. Nah, axis of revolution itu adalah sumbu putarnya. Kalian bebas. Kalau kalau di sini kan tentunya sumbu putarnya di sini ya, di garis ini. Select konturnya pilih yang ini. Oh, bentar. Nah, kayak gini. Ini udah jadi. Andai kan kita tidak menggunakan eh, sumbu putar yang ini, misal kita hapus, kita pilih sumbu putar yang ini, maka dia pun eh, apa melingkarnya itu ya terhadap ini, bukan terhadap ini. Makanya kita harus milihnya ini yang benar. Kita pilih yang ini, lalu kita centang. Maka akan jadi botol seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Misal kita membuat sketch baru, tang asal seperti mur misal. Nah, axis of revolution aku ulangi lagi, ini tuh kita milih sumbu putarnya. Nah, kayak gini. Misal kita milih sumbu putarnya yang bawah, maka bentuknya juga akan beda lagi. Bentuknya akan jadi gini. Nah, misal kita edit fitur, kita sumbu putarnya kita pilih lagi yang ini, maka dia seperti ini jadinya. Jadi seperti itu untuk revolve boss. Nah, untuk revolve cut sebenarnya juga sama, cuma dia bedanya itu memotong. Jika revolve boss dia itu membentuk atau ia menambah volume. Kalau revolve cut dia itu bersifat memotong atau mengurangi volume. Nah, contohnya seperti ini. Kita pilih yang tadi. Nah, kita misal ini kita sketch di front plane-nya. Kita sketch nih. Misal gini. Kita mau membuat lubang di tengah-tengah. Misal kayak gini. Nggak salah ya. Nah, ini kan separuh aja berarti. Nah, misal kita mau melubangi botol ini, ya kita gunakan revolve cut. Axis of ini tin fitur keduanya centangnya matiin. Pilih ini, konturnya pilih ini. Nah, kita centang. Nah, cara lihatnya, nah ini langsung bisa kelihatan dari sini. Ini bolong ya. Atau kita bisa cara lihatnya di menu section. Nah, kan kelihatan lubang nih. Nah, berlubang. Jadi kayak gitu. Bedanya revolve cut dan revolve boss.
Jadi tidak jauh sama extrude boss dan extrude cut. Cuma kalau extrude boss itu kan ya dia sama aja menambah volume, tapi dia itu bisanya cuma nambah ketebalan gitu loh. Nah, kalau revolve itu dia membentuk suatu benda silinder. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman mata kuliah gambar mesin bisa paham mengenai materi-materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.